ini parah nih. Ini adalah Trend of the Week minggu terakhir Maret tahun 2024. Masih rajin taraweh di masjid nggak nih? Dalam serba-serbi Ramadan, war takjil udah mulai reda. Yang masih heboh adalah momen kocak di masjid. Ada bocil yang agak lain. Bamba kehabisan mukena malah jadi cosplay maling karena pakai sarung. Lalu ada staf belakang yang tidak lagi didominasi sama bocil kematian. Tapi ada juga nih pemain lama yang bermunculan. Para senior-senior nggak mau ketinggalan. Cowok yang semangatnya benar-benar menyala abang keh. Wah, kakek-kakek gabut cosplay jadi helikopter. Senior freestyle ngasih tutor nih. Sampai yang sibuk jadi konten kreator. Cie. Allah menisbahkan sholat, zakat juga diberikan. Tapi ketika Allah dan keseruan bangunin sahur yang juga masih rame nih. Meski hujan masih tetap semangat. Tapi lebih semangat lagi rombongan dengan aura debt collector ini nih. Ya walaupun ada juga yang malah berujung cekcok karena terlalu ribet. Nah, yang paling menyedot perhatian balita di luar negeri ini nih, yang gemisy banget melakukan ruku plus sujud. Ada yang ramai juga nih Pop Gengs. Sholat tarawih di Kabupaten Malang, tepatnya di Masjid Jami Al-Ilyas. Setiap jamaah dikasih duit sebesar 50.000 loh. Uhuy. Katanya sih sumbangan dari salah satu pemilik usaha rokok di wilayah Kecamatan Gondang Legi. Makanya banyak masyarakat tertarik dan membanjiri masjid untuk ikut serta dalam sholat tarawih, bahkan mencapai tepi jalan raya. Gila kalau duit nih. Yang kasihan sih para polisi yang bagi-bagi takjil ini nih Pop Gengs. Warga banyak yang kagak berani mendekat karena dikira lagi razia. Lagi puasa kok pada suzon sih. Kita beralih ke serba-serbi Gaza. Pekan ini Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB atau OKA melaporkan sekitar 24 dari total 36 rumah sakit di jalur Gaza saat ini tidak dapat beroperasi. Wah, parah banget sih ini. Gak hanya itu, pasukan Israel juga melancarkan serangan udara di Gaza Utara, termasuk kota Gaza dan kamp pengungsi Sati dan Jabalia. Pesawat militer Spanyol telah mengirimkan 26 ton bantuan kemanusiaan ke Gaza melalui jalur udara sebab jalur darat ditutup. Tak hanya itu, Rusia juga mengirimkan lebih dari 29 ton bantuan kemanusiaan untuk jalur Gaza melalui penerbangan khusus berupa sereal, tepung, gula, dan produk makanan yang bisa disimpan dalam jangka panjang, serta alat kebersihan pribadi. Meskipun terdapat kekhawatiran internasional mengenai dugaan kejahatan perang dan genosida yang dilakukan oleh Israel di Gaza terhadap warga Palestina, Inggris terus memberikan dukungan militer kepada Israel. Sebagai bagian dari dukungan ini, pabrikan Inggris telah menyediakan sekitar 15% komponen untuk jet tempur F-35 yang digunakan oleh Israel. Maka lebih dari 130 anggota parlemen di Inggris memutuskan untuk mengambil sikap dengan meminta pemerintah mereka untuk segera menangguhkan pemberian izin ekspor senjata yang ditujukan untuk transfer ke Israel. Beralih ke serba-serbi pemilu 2024. Hasil pemilu minggu lalu mendapat gugatan dari dua pihak lawan Prabowo Gibran sebab disebut terjadi perselisihan hasil pemilu alias PHPU.
Kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo menuduh adanya kecurangan dan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan kemenangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Pihak Prabowo menolak tuduhan tersebut. Sidang pendahuluan telah berlangsung dengan MK mendengarkan jawaban dari KPU dan pihak terkait. Tim hukum Anies Baswedan menyebut beberapa dugaan kecurangan, termasuk penerimaan pendaftaran Gibran sebagai cawapres sebelum revisi peraturan. Lalu dugaan nepotisme Jokowi yang menguntungkan Prabowo Gibran dan penyalahgunaan bansos. Namun KPU menilai gugatan itu tidak jelas. Begitu juga anggota tim pembela Prabowo Gibran yang menilai gugatan ini mengambang. Kubu Ganjar juga menyatakan adanya dugaan pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif dalam Pilpres 2024, terutama terkait nepotisme yang dituduhkan kepada Presiden Joko Widodo untuk memenangkan Prabowo Gibran dalam satu putaran. Dokumen permohonan dari kubu Ganjar menyoroti pelanggaran prosedur pemilu, mulai dari penggelembungan suara, politik uang, penghasutan dan intimidasi, manipulasi data, dan pelanggaran kampanye. Serta tuduhan Jokowi menggunakan TNI dan Polri untuk mengintimidasi masyarakat, serta memanfaatkan ratusan kepala daerah untuk memastikan kemenangan Prabowo Gibran. Dalam sidang, Ganjar juga mengatakan penggunaan semua sumber daya negara untuk mendukung kandidat tertentu harus ditolak secara tegas karena mengkhianati semangat reformasi. Sebagai tanggapan, tim pembela Prabowo Gibran menolak permohonan para pemohon karena dianggap sebagai salah sasaran. Mereka juga menentang pemilu ulang karena berpotensi menimbulkan krisis ketatanegaraan. Selain itu, mereka menegaskan bahwa perkara PHPU Pilpres seharusnya diajukan ke Bawaslu bukan MK karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Mereka juga mencatat bahwa pihak yang mengajukan gugatan tidak pernah menyampaikan keberatan terkait pencalonan Prabowo Gibran oleh KPU. Nah, yang terakhir, mereka menyoroti keanehan jika pihak yang mengajukan gugatan baru mempersoalkan pencalonan Gibran setelah seluruh tahapan pemilu selesai dilaksanakan. Pemeriksaan perkara direncanakan berlangsung pada 1 sampai 18 April, dengan harapan MK dapat mengumumkan putusannya pada 22 April mendatang. Selain itu, setelah mendapat laporan terkait dugaan manipulasi suara Partai Golkar di daerah pemilihan Jawa Timur 6 yang diajukan oleh kader Partai Demokrat bernama Saman, Bawaslu menyimpulkan bahwa Ketua KPU Hasyim Asy'ari terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilu dengan memanipulasi suara pemilu legislatif Partai Golkar di 6 daerah pemilihan di Jawa Timur. Tapi dalam keputusannya, Bawaslu hanya memberikan teguran kepada Hasyim Asy'ari agar tidak mengulangi pelanggaran yang bertentangan dengan undang-undang. Katanya sih, gak ada sanksi perbaikan administratif yang diberlakukan karena khawatir dapat memengaruhi hasil rekapitulasi nasional yang sudah disahkan pada 20 Maret lalu. Lah, aneh ya hukum negara kita ini. Baik, kita lanjut ke dunia hiburan pekan ini. Ada Harvey Mois, suami dari Sandra Dewi, ditetapkan sebagai tersangka korupsi komoditas timah oleh Kejaksaan Agung dan ditahan selama 20 hari di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Banyak netizen yang berkomentar nyinyir karena mereka sering disebut couple goals dengan gaya hidup mewah. Sekarang, merevisi doanya yang dulunya pengen punya suami seperti Harvey. Kalian ini. Oke, kita lanjut. Begitu juga dengan Crazy Rich Helena Lim yang kini menjadi tersangka korupsi timah. Outfitnya bikin salfok. Perpaduan Dior dan rompi kejaksaan nih, bos. Orang-orang kaya emang beda ya. Gak kalah heboh Livi Renata yang dihujat netizen karena dituduh ngemis online buat belikan ibunya mobil. Belakangan Doi klarifikasi kalau itu bukan minta donasi, melainkan penggemar Livi Renata bisa mengakses foto eksklusifnya dengan membayar melalui platform traktir. Nah, di akun traktir ini penggemar diminta membayar 280.000 sampai 1,1 juta rupiah untuk dapetin akses ke foto eksklusif Livi Renata. Bagus juga ini Pop Gengs. Apa aku bikin juga di platform traktir? Ada yang mau beli foto aku nggak? Canda. Beralih ke dunia olahraga, pekan ini tagar Timnas Day sempat menjadi trending topik sebab berhasil mengakhiri kutukan 20 tahun tanpa kemenangan di Stadion Maidin Hanoi, Vietnam dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam laga grup F yang digelar 26 Maret, Indonesia menang telak dengan skor 3-0 atas tuan rumah Vietnam. Kemenangan ini menjadi yang pertama bagi Indonesia atas Vietnam dalam pertandingan tandang sejak 11 Desember 2004 saat Indonesia memenangkan pertandingan pada Piala AFF 2004. Sampai-sampai warga Vietnam ini banting TV saking keselnya.
planet.